Apa kabar semuanya? Salam jumpa di mata kuliah Strategi Pembelajaran Sosiologi. Sesuai dengan agenda kita ya, pada minggu ini kita akan menyusun skenario pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal teknis kaitannya dengan LK atau lembar kerja yang nantinya akan Anda rancang. Sebelum kita ke LK, ada persepsi yang ingin saya ingatkan kembali ke Anda sebagai bentuk review agar Anda bisa memahami alur kerja atau kaitannya dengan rancangan Anda sebelumnya, khususnya pada mata pelajaran perencanaan dan mata kuliah penilaian ya, maaf, mata kuliah itu. Nah, jadi di strategi ini nanti Anda tetap menggunakan KD yang ada di mata kuliah perencanaan dan KD yang ada di mata kuliah penilaian. Jadi KD-nya masih sama. Selanjutnya, untuk mengisi LK, nantinya kita merujuk pada materi tentang metode pembelajaran sosiologi dan belajar sosiologi dengan pendekatan sosiologi. Jadi pada metode pembelajaran sosiologi merujuk pada kurikulum 2013 itu ada tiga metode ya yang direkomendasikan: discovery learning, problem based learning, project based learning PJBL. Sementara untuk belajar sosiologi dengan pendekatan sosiologi, kita akan mengeksplor bagaimana imajinasi sosiologi itu digunakan dalam pembelajaran sosiologi untuk tingkatan SMA. Kemudian invitation to sociology dan thinking sociologically. Nah, bahasan tentang keenam metode ini sudah ada pada Bismat itu. Nah, berikutnya kita coba lihat sumber dan bahan. Di sumber dan bahan ini ada 3 yang menjadi rujukan Anda. Yang pertama adalah RPP yang sudah Anda susun sebelumnya pada mata kuliah perencanaan, khususnya pada bagian langkah-langkah pembelajaran yang meliputi pengantar, inti, dan penutup. Ya, itu nanti akan kita dalami lebih lanjut, karena dulu saat Anda menyusun perencanaan, itu kan Anda belum memahami secara khusus apa itu metode atau model pembelajaran. Nah, pada mata kuliah ini kita akan merevisinya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah alokasi waktu. Alokasi waktu di sini digunakan untuk menentukan berapa kali atau dalam durasi pertemuan, berapa kali pertemuan, sintak atau metode itu akan Anda gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi nanti merujuk pada alokasi waktu yang ada di RPP, 2JP, 3JP, atau 1JP. Selanjutnya ada LK1 atau Student Worksheet 1. Di sini seperti biasa Anda bisa masukkan identitas. Jika di penilaian identitas IPK hanya IPK 3, di mata kuliah strategi, kedua IPK, kode 3 dan kode 4 itu Anda tuliskan semua. Sementara pada bagian materi pembelajaran nanti merujuk pada RPP mana yang akan Anda gunakan untuk mata kuliah ini. Jadi tidak semua RPP ya, bergantung pada pilihan Anda. Selanjutnya model atau metode pembelajaran ini nanti akan kita merekomendasikan beberapa metode sesuai dengan KD Anda. Jadi ada KD-KD tertentu yang bisa dipakai untuk model A, sementara itu ada model atau metode lain yang tidak bisa digunakan untuk model itu. Nanti kita akan berikan informasi pada Bismat itu. Berikutnya ada kolom yang harus Anda isi, ada 3 kolom. Yang pertama kolom IPK, ya ini nanti Anda tuliskan semua IPK Anda yang ada di RPP ya. Kemudian sintak, ini nanti sintak Anda tuliskan dari buku yang Anda jadikan rujukan. Jadi nanti ada beberapa buku, Anda bisa lihat di bagian silabus, itu ada buku teks yang kita rekomendasikan. Jadi sintak ini Anda tidak menyusun sendiri, tapi Anda menuliskan ulang apa yang ada di buku. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran atau deskripsi. Nah, deskripsi kegiatan pembelajaran ini berupa aktivitas siswa dan aktivitas guru. Misalnya, kemarin Anda sudah menuliskan di RPP, peserta didik menjelaskan contoh-contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.
Kemudian misalnya guru menampilkan video pembelajaran untuk membantu siswa, bla bla bla. Nah, itu yang saya maksudkan dengan deskripsi. Berikutnya ada buku teks ya. Buku teks ini punyanya Joyce and Wells ya, bukunya Models of Teaching dan beberapa buku pendukung lainnya yang di situ memuat tentang karakteristik model atau metode. Jadi secara konsep Anda harus kuasai dulu. Misalnya apa pentingnya PBL, apa pentingnya PJBL, apa pentingnya discovery. Itu ada di buku dan tujuan yang ingin dicapai karena tujuan dari tiap metode itu berbeda-beda. Nah, berikutnya kita coba lihat contoh metode pembelajaran learning cycle yang coba saya buat ya. Jadi di sini ada 5 sintak. Jadi 5 sintak ini ya saya dapatkan dari buku. Jadi saya tidak membuatnya sendiri gitu. Nah, 5 sintak ini nanti akan Anda operasionalkan dalam berapa kali pertemuan bergantung pada JP yang Anda miliki. Misalnya, ada di antara Anda yang ingin membuat ini menjadi 3 pertemuan. Misalnya ini sampai sini ya, ini untuk pertemuan 1 ya. Kemudian untuk elaborasi ini Anda buat untuk pertemuan 2 dan evaluasi ini Anda buat untuk pertemuan ketiga. Ini model begini boleh. Atau ada juga yang ingin membaginya ini menjadi 2 kali pertemuan saja. Misalnya di sini sampai sini pertemuan pertama ya sini. Kemudian untuk elaborasi dan evaluasi Anda buat pertemuan kedua. Ini boleh. Ya, ini nanti bergantung kreativitas Anda. Apa yang menjadi patokan jumlah JPA, jumlah pertemuan yang harus digunakan untuk mengimplementasikan sintak-sintak ini. Jadi tidak ada aturan, tidak ada rujukan dalam menentukan berapa kali sintak ini harus diimplementasikan. Yang bisa kita jadikan patokan adalah kompleksitas atau rumit tidaknya sintak-sintak itu. Semakin rumit sintak atau semakin kompleks sintak, ya, maka diperlukan jam pelajaran yang banyak pula. Sebaliknya, semakin sederhana sintak, maka waktu yang diperlukan untuk menjalankan sintak itu juga tidak perlu lama-lama. Misalnya 2 kali pertemuan saja cukup karena memang sintaknya sederhana. Itu ya. Jadi nanti dalam Anda menjelaskan kegiatan belajar sesuai dengan sintak. Nah, di sini Anda bisa berkreasi ya sesuai dengan misalnya perangkat pembelajaran yang sudah Anda buat. Misalnya Anda ingin menampilkan video pembelajaran ya, PowerPoint atau LKPD atau modul yang sudah Anda buat sebelumnya atau kuis itu. Sehingga di sini nanti di bunyi deskripsi ini bisa jadi Anda punya sintak yang sama membangkitkan. Tetapi pada mahasiswa A, dia bisa membuat deskripsi ini misalnya sampai dengan 4. Sementara mahasiswa lain dia bisa buat membangkitkan minat ini bisa sampai 6. Misalnya ya 6. Misalnya saja. Kemudian untuk eksplorasi ada mahasiswa yang satu dia hanya bisa sampai 2. Tapi saya berharap tidak 2 lah ya, 2 ini terlalu sedikit. Sementara yang lain bisa sampai misalnya 7. Boleh. Nah, semakin detail atau semakin rinci deskripsi kegiatan belajar, maka semakin baik skenario itu. Jadi skenario yang baik adalah skenario yang bisa menggambarkan secara utuh bagaimana sintak itu dijalankan. Jadi misalnya saya membaca skenario Anda nih, saya bisa membayangkan atau saya punya gambaran yang jelas kapan Anda harus melakukan aktivitas A, kapan siswa harus melakukan aktivitas B, dan seterusnya. Jadi dengan membaca sintak yang rinci atau yang detail, maka itu baik. Ya, jangan sampai nanti misalnya saya menemukan satu sintak hanya memiliki dua kegiatan deskripsi. Itu sintaknya, itu skenario-nya tidak baik atau kurang baik. Jadi idealnya
satu sintak itu paling tidak biasanya kalau saya itu paling tidak ya 5-6. Ada 3 aktivitas guru atau 5 aktivitas siswa gitu ya. Jadi kalau kita merujuk pada kurikulum 2013 ini yang ingin ditekankan adalah student center learning. Jadi lebih banyak siswa yang beraktivitas. Sehingga harapan saya nanti dalam deskripsi kegiatan belajar ini Anda bisa menjelaskannya dengan lebih detail. Itu ya. Nah, kita coba lihat berikutnya bagaimana kemudian kesesuaian sintak dan alokasi waktu. Nah, saya ingatkan kembali beberapa pengertian ya, misalnya di sini apa itu sintak? Sintak merupakan tahapan, langkah, atau fase bagaimana metode pembelajaran diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi kapan Anda harus menggunakan media, kapan Anda harus melakukan diskusi, kapan Anda harus ceramah, kapan Anda harus melakukan kuis. Nah, itu semua diatur dalam sintak. Selanjutnya, satu sintak bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Bergantung pada kompleksitas atau tujuan dari sintak tersebut. Semakin kompleks sintaks, ya semakin kompleks ya, maka waktu yang diperlukan untuk menjalankannya semakin panjang atau lama. Begitu pula sebaliknya. Semakin sederhana sintak, maka waktu yang diperlukan tidak begitu lama. Misalnya, metode pembelajaran A memiliki 5 sintak. Ya, misalnya dia 5 sintak, kita coba ilustrasikan melalui ini supaya Anda menjadi lebih jelas. Misalnya metode A itu 5 sintak untuk 5 kali pertemuan. Ya, misalnya 5 sintak untuk 5 kali pertemuan atau 5 JP. Sementara metode pembelajaran B juga sama-sama memiliki 5 sintak. Sintaknya sama-sama 5. Tapi karena dia kompleks ini disampaikan dalam 8 sampai 10 kali. Ya, ini agak sulit saya membuat yang 8. Oke. Ya di situ sudah ada ya. 8 sampai 10. Nah, apa yang menjadi patokan kenapa harus 5 JP atau 10 tadi ya, kompleksitas. Anda bayangkan saja besok ketika Anda mengajar, kalau sintaksnya kompleks itu Anda sampaikan dalam 1 kali pertemuan, 45 menit. Bisa nggak Anda? Ya bisa nggak Anda? Jadi pesan saya sambil Anda nanti menyusun skenario, sambil Anda membayangkan kalau Anda mengajar dengan kegiatan-kegiatan itu. Sehingga nanti skenarionya bisa bagus. Nah, di dalam ilustrasi gambar, di sini saya coba membuat ada sintak 1, sintak 2, sintak 3, sintak 4, sintak 5. Jadi alurnya atau rutenya itu berbeda-beda. Bisa jadi sintak pertama dan sintak kedua itu untuk pertemuan pertama. Sintak ketiga karena kompleks, dia pertemuan ketiga. Jadi satu pertemuan itu hanya membahas satu sintak saja. Boleh. Itu ya. Jadi itu bergantung pada kreativitas Anda. Berikutnya, kesesuaian sintak dan IPK. Kalau tadi dengan alokasi waktu, berikutnya dengan IPK. Nah, jadi, IPK itu nanti dioperasionalkan ke dalam sintak. Anda masih ingat IPK, salah satu ciri utama IPK adalah KKO. Nah, kita kembali lagi ke KKO. Jadi di mana-mana tuh ketemu yang namanya KKO. Saya berharap Anda nggak bosen-bosen nih. Ya, jadi di sini ya, kita tulis dulu supaya mengingatkan Anda KKO. Nah, jadi di sini kaitan antara IPK dan sintak itu adalah dengan mengidentifikasi KKO. Satu sintak bisa memuat beberapa IPK, baik kognitif ataupun psikomotor. Misalnya, sintak pertama, Anda ingin meminta siswa itu menjelaskan. Menjelaskan itu KKO kognitif, C1.
Sementara itu Anda juga ingin ya memasukkan psikomotor sehingga dalam kegiatan itu tidak hanya siswa itu kognitifnya saja. Boleh misalnya tadi ya menjelaskan pengertian perilaku menyimpang. Mendiskusikan pengertian perilaku menyimpang. Nah, mendiskusikan itu kan psikomotor. Jadi di dalam satu sintak itu boleh memuat IPK kognitif dan IPK psikomotor. Berikutnya, satu sintak bisa memuat beberapa IPK aspek kognitif saja. Nah, kalau Anda ingin misalnya pada pertemuan itu Anda hanya membahas aspek kognitif, boleh. Begitu juga sebaliknya. Satu sintak bisa memuat beberapa IPK untuk aspek psikomotor saja, boleh. Misalnya kegiatan Anda pada hari itu adalah siswa mendiskusikan, siswa mempresentasikan. Jadi kan kegiatannya dua, mempresentasikan dan mendiskusikan. Itu semuanya aspek psikomotor, boleh. Karena Anda yang akan menjalankan sintak itu nantinya. Berikutnya, sintak yang kompleks dapat difasilitasi dengan KKO HOTS dalam IPK. Jadi kalau nanti Anda lihat, wah ini kok sintaknya terlalu kompleks ya, bagaimana cara saya memahami atau mengoperasionalkan sintak itu. Misalnya nanti di metode PBL ya, itu ada sintaknya menginvestigasi. Bagaimana caranya menginvestigasi? Nah, Anda lihat KKO. Misalnya ada KKO Anda itu yang bunyinya ya menganalisis atau memberikan solusi. Nah, untuk dia bisa memberikan solusi ya, siswa bisa Anda ajak atau kegiatan belajarnya Anda buat di dalam kolom yang ketiga tadi ya, kolom deskripsi pembelajaran. Peserta didik melakukan wawancara dengan aparat keamanan. Peserta didik menyimpulkan hasil wawancara. Peserta didik mempresentasikan atau menyampaikan hasil simpulan dalam forum diskusi kelas. Nah, itu adalah contoh kegiatan untuk memfasilitasi sintak yang kompleks tadi. Berikutnya, satu sintak dapat memuat IPK dengan kombinasi KKO, LOTS, dan HOTS. Ya, jadi ini saya sambil minum, Mas dan Mbak. Jadi satu sintak itu Anda bisa pakai C1 sampai C6 boleh. Sama seperti Anda membuat kisi-kisi kemarin ya. Jadi KKO dan HOTS itu bisa Anda kolaborasikan. Berikutnya, satu sintak memuat beberapa kegiatan pembelajaran sesuai dengan IPK yang dirujuk. Jadi kegiatan pembelajaran di sini dan Mbak sesuai dengan IPK-nya apa ya? Misalnya menjelaskan, maka kegiatannya siswa menjelaskan. IPK-nya mendiskusikan, maka kegiatan belajar yang Anda tulis di kolom itu peserta didik berdiskusi dalam kelompok besar. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok kecil. Begitu. Itu beberapa contoh kegiatan belajar yang merujuk pada IPK. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, ini contoh visualisasi ya, skenario pembelajaran melalui video pembelajaran. Jadi di Bismart itu saya munculkan link ya, link video pembelajaran yang dibuat oleh saya dan mahasiswa. Jadi waktu itu saya minta kakak-kakak tingkat Anda ya yang ada di kolom paling atas ini menggunakan seragam SMA. Mereka saya minta untuk menjadi siswa. Skenario pembelajaran dari saya, tetapi mereka yang menjadi aktor-aktornya. Nah, untuk
contoh ya, contoh skenario nanti akan saya informasikan berikutnya. Tapi yang bisa kita lihat dari visualisasi ini, Mas dan Mbak, semua berfokus pada aktivitas siswa atau student center learning. Ya, coba Anda lihat dari keempat gambar ini, semua kan siswa yang beraktivitas. Nah, maksud saya nanti silahkan Anda eksplorasi di skenario bahwa yang banyak beraktivitas adalah peserta didik. Boleh, guru boleh. Misalnya guru meminta peserta didik membagi kelompok kecil. Boleh, itu kan bagian dari kegiatan belajar. Tetapi nggak usah banyak-banyak gurunya. Lebih banyak peserta didik ngapain, gitu ya. Nah, untuk visualisasi ini ada ada 5 ya, saya tambahkan 1 yang waktu itu saya diminta membuat video dan di-upload di web YouTube-nya, bukan di web, di YouTube-nya Inovasi Pembelajaran Pendidikan, Inovasi Pendidikan LPPMP punyanya universitas. Jadi di list ini harusnya ada 5. Video yang kelima itu belum saya munculkan di sini, tapi sudah ada di Bismat, yaitu saya membuat video GI atau Group Investigation. Nah, di sini ada 4 video nanti yang bisa Anda lihat. Ada video PBL dari Kemdikbud atau Dikdasmen ya. Kemudian juga ada PBL yang ini kita buat ya bersama mahasiswa. Jadi nanti Anda bisa membandingkan sama-sama PBL ya, tapi PBL-nya Dikdasmen dengan PBL-nya jurusan Pendidikan Sosiologi. Sama-sama PBL, hanya berbeda pada kegiatan belajarnya. Kemudian yang ketiga ada video project based learning ini dari Kemendikbud supaya Anda juga punya gambaran seperti apa PJBL itu dilakukan. Dan yang keempat ada video pembelajaran peer instruction ini juga dari kementerian. Selain itu Anda bisa akses ragam video tentang model-model pembelajaran, ada banyak Mas dan Mbak ya. Ini kebetulan saja yang kita pakai adalah yang kita buat sendiri. Jadi Anda nanti bisa buat video pada mata kuliah media pembelajaran biasanya ya. Jadi ini mengintegrasikan beberapa mata kuliah dalam kegiatan praktikum. Nah, sebelum saya ke bagian ini, kita coba lihat dulu tadi untuk contoh skenarionya ya. Kita lihat bagian yang lain. Ya, semoga sudah terlihat di layar Anda. Jadi contoh yang pertama ini adalah metode inquiry learning atau discovery learning ya. Perbedaan inquiry dan discovery kemarin sudah saya informasikan. Jadi di sini bagaimana mengintegrasikan sintak dan 5M. Di kurikulum 2013 awal itu ada kewajiban bagi guru untuk mengintegrasikan sintak ke dalam 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Tapi pada revisi kurikulum 2013 ya di tahun 2016 ya, kalau saya tidak salah atau di 2018 itu sudah banyak revisi-revisi kaitannya dengan skenario atau metode pembelajaran. Jadi sintak tidak harus diintegrasikan di dalam 5M. Kenapa? Karena 5M itu sendiri sebenarnya sudah merupakan langkah-langkah. Ya, itu. Jadi Anda kalau misalnya nanti ketemu dengan model yang begini tidak perlu dipusingkan. Nah, saya akan mengajak Anda ke yang ini saja ya, ke yang satunya sebentar. Ini nanti tetap akan saya bagikan ke Anda ya. Tetapi kalau Anda menemukannya seperti ini, maksud saya tidak perlu Anda gunakan karena sudah tidak berlaku lagi begitu ya, mengintegrasikan sintak dan 5M. Besok saat Anda PLP pun, kalau misalnya diminta untuk mengintegrasikan sintak ke dalam kegiatan 5L, Anda bisa
mengajak guru itu berdiskusi. Misalnya di dalam kurikulum yang terbaru itu tidak ada keharusan untuk mengintegrasikan sintak ke dalam kegiatan 5M, itu nggak ada. Jadi Anda bisa protes lah ya, paling tidak. Selanjutnya kita coba lihat saja yang satunya sebentar. Ya, ini ya. Kita coba lihat yang naskah PBL. Ya, ini ya. Naskah ini adalah naskah yang dibuat dalam bentuk video PBL oleh kakak-kakak tingkat Anda. Jadi pada bagian naskah ini ya, ada identitas ya dan metode yang digunakan. Anda besok juga harus menguasai dulu konsepsi metode itu apa. Misalnya di sini kalau yang digunakan kebetulan PBL Problem Based Learning, saya memberikan overview singkat tentang konsep dasar supaya mahasiswa yang akan praktek tentang metode, mereka tahu apa sih intinya metode Problem Based Learning itu. Jadi jangan sampai Anda tidak tahu esensi metode itu apa, ya, karena penting untuk mengetahui esensi atau tujuan metode pembelajaran itu. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah atau sintak ya, sebutan lain sintak adalah langkah-langkah atau tahapan. Ini ada 5, ya ada 5. Nah, dari 5 sintak atau 5 langkah ini, selanjutnya saya operasionalkan atau saya gunakan untuk 3 kali pertemuan. Nah, ini ya 3JP atau 3 kali 45 menit. Ya, jadi 5 sintak tadi, 5 sintak atau 5 tahapan itu saya sampaikan dalam 3JP. Bagaimana kemudian implementasinya di kelas ya. Di video itu sudah lebih visual ya. Kalau ini kan naskahnya saja. Jadi misalnya pada kegiatan pendahuluan itu ada 10 menit. Apa-apa saja yang dilakukan ya. Kemudian ini saya kasih tanda video nomor 1 sampai 5. Nah, ini untuk membantu proses editing ya. Jadi kemarin itu saya buat sendiri ya videonya. Saya yakin Anda bisa lebih canggih, harusnya lebih canggih membuat video dibandingkan saya karena Anda menguasai banyak aplikasi ya. Jadi itu saya kasih tanda karena saya editing sendiri ya. Tag 1, tag 2, tag 3, nanti saya akan kasih lihat ke Anda berapa kali tag yang harus diambil untuk menyelesaikan video ini. Nah, jadi ada video kode 1, video kode 2, dan seterusnya. Itu untuk kegiatan pendahuluan. Berikutnya untuk kegiatan inti. Nah, misalnya di sini saya kasih warna ya, mengamati. Nah, mengamati ini kalau di 5M ya, jadi yang warna kuning ini adalah 5M-nya, yang sintak PBL-nya adalah yang warna merah. Nah, maksud saya Anda tidak usah pusingkan yang warna kuning, karena sekarang itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi langsung saja pada yang warna merah. Nah, misalnya pada tahapan orientasi, peserta didik memperhatikan tayangan video tentang anak jalanan di Jakarta. Kemudian pada tahap orientasi peserta didik, ini sama ya Mas dan Mbak, sama, sintaknya itu sama, tahap orientasi, tapi ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama siswa memperhatikan tayangan video, kegiatan kedua peserta didik mengajukan pertanyaan atas tayangan itu tadi. Jadi ini ada 2 kegiatan untuk 1 sintak. Nah, berikutnya Anda bisa lihat bagaimana kemudian mengoperasionalkan sintak itu ke dalam kegiatan belajar. Ini hanya satu-satu saja, nanti silakan Anda tambahkan. Ya, ini hanya contoh saja. Itu untuk kegiatan inti. Berikutnya, saya buat itu tadi ya, kegiatan inti itu video nomor 6 sampai 10. Jadi Anda nggak usah pikirkan ini karena ini naskah untuk syuting ya. Jadi Anda tidak membuat ini, nanti Anda membuat yang lebih simpel sesuai dengan LK ya, kegiatannya apa. Nah, berikutnya untuk kegiatan penutup ini saya buat 25 menit bahwa di situ siswa menyimpulkan ya dan diakhiri dengan refleksi serta doa. Nah,
itu contoh bagaimana sintak itu digunakan dalam kegiatan pembelajaran gitu. Oke, ini kita kembali, ini saya tutup dulu. Kita kembali ke tampilan ini kita ya. Untuk kegiatan simulasi saya jelaskan sekilas sebelum besok. Setelah Meet kita juga akan membahasnya lagi. Jadi dari besok ya, dari skenario itu Anda diminta melakukan simulasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda bisa melakukan self-reflection atau refleksi diri bagaimana kalau skenario itu Anda actionkan, Anda praktekkan. Kenapa? Karena kadang saat kita menulis itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana itu dipraktekkan. Sementara pada saat kita praktek, kita agak kesulitan dalam menuliskan itu. Nah, dua kegiatan ini tujuannya untuk mensinkronkan antara tulisan Anda di skenario dengan praktek yang Anda lakukan. Jangan sampai nih misalnya, oh di skenario ada A, B, C, D, tapi prakteknya hanya A saja. Atau sebaliknya, di skenario hanya satu, A saja. Tapi pada prakteknya bisa A, B, C, D, E, F, G. Kenapa kok bisa begitu? Nah, itu yang perlu diantisipasi ya. Jadi besok pada saat simulasi itu Anda diminta untuk memilih satu sintak yang ada di skenario. Kalau tadi merujuk pada contoh saya, itu kan ada 5 sintak. Itu Anda pilih satu saja. Ya, satu saja. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Anda besok simulasinya maksimal 10 menit. Nah, dari satu sintak itu, Anda menentukan teknik pembelajaran apa yang akan disimulasikan. Ya, ragam teknik pembelajaran ini ada di materi ketiga. Ya, jadi ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab dan yang lain ya. Lihat lagi di materi pertemuan ketiga. Selanjutnya, pilihlah media yang digunakan untuk menyajikan hasil simulasi, baik daring ataupun luring. Nanti kita lihat contohnya yang dimaksud daring dan luring seperti apa yang akan Anda pakai besok. Sampaikan rancangan atau rencana simulasi pada dosen pengampu dan kelompok melalui forum diskusi BISMAT. Jadi besok Anda itu maunya pakai daring atau luring, itu diinformasikan ke kita, sehingga kita bisa menyiapkan apa yang Anda butuhkan. Misalnya kalau mau daring, oh kita kan harus butuh link, ya. Tapi kalau mau luring, Anda tinggal upload saja video yang Anda buat itu di Google Classroom atau di Bisma. Begitu. Selanjutnya kita coba lihat apa-apa saja ya alternatif yang bisa Anda gunakan. Nah, di sini alternatif pertama yaitu daring. Ini hanya contoh beberapa aktivitas atau kegiatan pembelajaran daring atau teknik pembelajaran melalui daring yang pernah saya gunakan. Misalnya yang pertama, saya menggunakan teknik ceramah melalui presentasi. Kenapa kok ceramah melalui presentasi? Ya karena tidak mungkin saya ceramah langsung di kelas. Sehingga pada alternatif daring ini saya menggunakan ceramah presentasi. Melalui apa? Melalui media daring apa? Nah, melalui BBB Bismat ya, Zoom Meeting, misalnya Google Meet atau Cisco Webex. Kebetulan di gambar di sebelahnya ini, yang ini ya. Nah, yang ini itu ini kegiatan waktu saya memberikan kuliah atau materi di P4TK Kemdikbud, P4TK IPS Kemdikbud. Ini materinya sudah saya upload. Nah, jadi di sini saya ceramah presentasi saja melalui Cisco Webex, yaitu. Atau alternatif yang kedua, melalui daring juga, diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok kecil ini tetap dilakukan secara daring. Hanya bedanya kalau di ceramah presentasi, ini satu arah. Saya memberikan materi.
Misalnya besok Anda ingin memberikan materi kepada teman-teman di dalam satu kelompok peer teaching Anda, boleh. Tapi kalau Anda ingin melakukan diskusi, ya, atau Anda ingin teman-teman yang besok menjadi murid Anda di dalam kelompok itu berdiskusi, maka Anda bisa buat diskusi kelompok kecil. Misalnya seperti yang saya lakukan di sini. Ini di sini, ini kebetulan diskusi kelompok kecil ya. Ada beberapa mahasiswa, ada beberapa Bapak Ibu dosen ya yang kemudian hadir di web meeting itu. Nah, diskusi kelompok kecil ini pernah kita praktekkan kemarin pada mata kuliah penilaian. Itu kan bentuknya diskusi atau review, artinya kan kita berkomunikasi. Ya, itu contoh bagaimana diskusi kelompok kecil tetap bisa dilakukan meskipun melalui media daring. Itu ya, itu untuk alternatif yang daring. Artinya daring di sini saya dan Bu Sasi nanti sebagai pengampu Anda bisa mengikuti dan teman-teman Anda yang akan jadi siswa Anda itu kita bisa ketemu secara langsung via web meeting. Itu yang saya maksudkan dengan daring, ya. Nah, apa bedanya dengan yang alternatif kedua? Nah, alternatif kedua ini adalah luring atau luar jaringan, ya. Ini kemarin pernah saya pakai pada mata kuliah micro teaching untuk kakak-kakak tingkat Anda yang memang kondisinya sudah COVID ya, jadi kita tidak bisa bertemu untuk micro teaching. Sementara untuk pertemuan awal itu masih bisa ketemu ya. Jadi kan itu kita mulai lockdown itu bulan Maret. Sementara di bulan Februari itu kita sudah ketemu. Jadi satu-satu mahasiswa itu sudah melakukan praktek di studio micro teaching. Setelah itu kita lockdown. Nah, bagaimana kemudian kakak-kakak tingkat Anda tetap bisa melakukan micro teaching? Nah, jadi saya minta mereka melakukan praktek mengajar seperti mereka mengajar di studio, yaitu dengan merekam. Sehingga hasilnya nanti diunggah di Google Classroom atau Bismart. Nah, ini alternatif yang kedua atau luring, ini bisa Anda lakukan ya kalau misalnya Anda tidak menginginkan yang daring tadi. Jadi Anda mengajar seolah-olah tetap mengajar di kelas, seperti yang dilakukan kakak-kakak tingkat Anda ini. Jadi kemarin saya memberikan alternatif dua, ya, yang mau daring atau luring. Oh ternyata semua, Bu, daring luring saja Bu, supaya kami punya video, dokumen video oke. Dan karena belum begitu familiar ya dengan mengajar daring, sehingga pilihannya adalah luring. Dengan mengunggah video yang mereka rekam. Jadi di sini tekniknya ya Mas dan Mbak, tekniknya ceramah, sama-sama seperti tadi, ceramah, hanya bedanya ini divideokan. Medianya PowerPoint dan video pembelajaran. Jadi dia menampilkan PPT, dia menampilkan video, ini seperti Anda kalau diskusi di kelas seperti biasa, bedanya ini direkam. Kemudian hasil rekamannya atau video pembelajarannya itu yang diunggah sebagai hasil simulasi. Ya. Atau yang kedua, contoh kedua, ini sama-sama ceramah, tapi bedanya di kedua itu alatnya itu adalah whiteboard dan spidol. Ini sama-sama nanti hasilnya video pembelajaran. Tapi ceramah di contoh satu dengan ceramah di contoh dua ini kan berbeda. Kalau ceramah di contoh satu, dia pakainya PPT dan video. Sementara ceramah di contoh dua, dia pakai whiteboard dan spidol. Jadi besok bagi Anda yang ingin mengajar seperti di kelas, Anda bisa ambil contoh kedua ini, ceramah dengan alat whiteboard dan spidol. Ya itu, sehingga nanti hasil rekaman itu Anda unggah. Rekaman kan juga tidak lama-lama, maksimal 10 menit saja Mas dan Mbak ya, sehingga saya rasa itu tidak terlalu membebani Anda semua. Jadi itu contoh bagaimana sintak Anda besok itu disimulasikan ya. Nah, baik, saya kira itu beberapa hal yang perlu saya informasikan. Selamat bekerja, besok kita akan lakukan pendampingan untuk Anda menyusun skenario via web meeting seperti biasa.
itu ya, selamat bekerja. Kita jumpa lagi di video praktek yang lain. Oke.